Hampir 1 tahun tak mengunggah kedekatan, kini hubungan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini masih menjadi teka-teki yang terus dipertanyakan, khususnya bagi para fans mereka. Lama tak terlihat bersama, kemarin Tiara dan Alsyad kedapatan hadir di acara hari ulang tahun Ashanti yang diramaikan oleh banyak kalangan artis. Meski hadir di acara yang sama, namun Alsyad dan Tiara tak saling bertemu satu sama lain. Namun, jika dilihat dari masing-masing Instagram pribadinya, baik Alsyad maupun Tiara, nyatanya masih memajang foto kebersamaan mereka. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Alsyad dengan Tiara Andini? Dan seperti apa pula sepupu Raffi Ahmad itu menilai kesendiriannya saat ini? Oke. Siapa ini? Ya, siapa? Kalau Alsyad tuh orangnya setia tuh. Alsyad itu binatangnya tuh A, B, C. Udah A, B, C. Doakan pokoknya Alsyad ini yang terbaik. Alsyad ini high quality jomblo. Ya. Emang ada Titi? Ada Titi DJ. Ada Titi Kamal. Titi Kamal banyak Titi. Titi Kadarsi sama Titi Puspa yang gak kita ketemu ya. Titi Puspa nggak datang. Iya betul. Nggak tahu. Gue kan orangnya nggak bisa nyimpen rahasia. Pokoknya doakan Alsyad menemukan pendamping yang pas. Pokoknya nanti Alsyad kalau mau nikah mau di pendopo gue yang baru. Pendopo gue kan atau minimal prewedding ya. Di pendopo gue ya, sama aviari gue ya. Iya di beda air. Iya gitu. Beda yang lain. Seperti yang diketahui sebelumnya, hubungan Alsyad Ahmad dan Tiara Andini memang sempat terombang-ambing setelah munculnya desas-desus Alsyad yang kala itu diisukan telah menikah dengan mantan kekasihnya, Nisha Ashifa. Tak cukup sampai di situ, nama Alsyad Ahmad juga sempat booming lantaran dituding sebagai sosok ayah dari anak yang dilahirkan Shiva, yang kala itu juga menyinggung sosok pria yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai ayah dari anaknya. Ini sangat disayangkan ya, karena belum lama menikah secara resmi, secara negaranya, dan bercerai dalam kondisi si perempuan sedang hamil gitu. Walaupun syarat-syarat perceraian itu terpenuhi gitu, harusnya ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan gitu loh, agar perceraiannya ditunda dulu gitu. Tapi bagaimanapun ya, ini juga terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak, karena proses perceraian kan ada mediasi dulu gitu loh. Dan saya menduga sebenarnya ini sebelumnya sudah dilakukan nikah siri ya gitu. Karena bisa jadi ada tekanan atau ada permintaan dari pihak perempuan agar si anak ini begitu lahir memiliki catatan yang jelas di mata hukum. Pada dasarnya seseorang pada saat dihadapkan oleh tekanan atau hal-hal yang membuat cemas, maka secara alamiah dia akan melakukan berbagai tindakan strategi psikologis untuk membuatnya nyaman. Satu bentuk pertahanan diri yang kita sebut mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan citra dirinya agar tetap positif dan membuat nyaman dirinya. Gitu. Nah, berbagai macam cara dilakukan, terutama salah satunya adalah dengan melakukan tindakan sadar yang gunanya itu untuk mengalihkan rasa-rasa atau emosi-emosi negatif itu kepada tindakan-tindakan yang berbeda atau tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Bisa jadi karena kembali lagi tadi, tujuan dari melakukan mekanisme pertahanan diri itu tujuannya adalah tadi membuat dia nyaman, satu tetap mempertahankan citra positifnya dia kan gitu, supaya orang tetap mengenal dia sebagai figur yang baik, figur yang positif gitu ya. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya akan tetap mempertahankan citra dia seperti itu. Walaupun sebenarnya di sisi lain ini juga tidak dibenarkan. Itu cara dia menjaga agar tetap ada di pikiran publik ya. Pernikahan, perceraian, perselingkuhan adalah masalah sehari-hari yang menarik.
Banyak orang terkenal bukan karena prestasi, bukan karena karya, tapi karena pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sebenarnya secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai cara seseorang untuk melarikan diri. Nah, inilah yang sebenarnya tidak tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu lama. Untuk menolong diri kita merasa nyaman sesaat, silakan, boleh. Tapi jika diabaikan terus ya perasaan atau konflik atau apa yang jadi sumber masalah ini berlarut-larut, maka bisa dipastikan ini akan berikutnya menjadi sumber stres, baik bagi diri ataupun lingkungan sekitarnya. Maka diharapkan secepatnya untuk pada saat kita mengalami perasaan atau rasa cemas tersebut, atau kita sadar apa sih sumber masalahnya, maka hadapi lalu selesaikan gitu. Karena kembali lagi dengan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, citra diri kita terbentuk positif, harga diri positif pun otomatis akan terbentuk. Alsat ini menurut saya ingin tetap dibicarakan dan mendapatkan tempat di benak netizen. Pro kontra itu disukai orang. Beberapa public figure tidak peduli kadang-kadang dengan isu kemiskinan, isu sosial lainnya. Mereka hanya peduli gimana dirinya tetap eksis walaupun dengan cara-cara mengeksploitasi perasaan netizen. Kalau dilihat sih mereka cukup dekat ya, posisi mereka berdiri pun juga berdekatan dan mereka pun juga menunjukkan ekspresi yang menikmati momen, walaupun memang tidak seekspresif ketika dia sedang berinteraksi sama pacar yang sekarang gitu. Siapa tahu mungkin terjadi karena pacar dari Alshad yang sekarang yaitu Tiara lebih ekspresif, sedangkan Nisa kan kelihatan lebih pendiam, lebih kalem seperti itu. Pada saat itu kelihatan lebih kalem aja, nggak bisa dibilang lebih kaku, tapi karena body language mereka sudah saling berdekatan kok, tidak bisa dibilang bahwa orang yang tidak bergandengan tangan ataupun orang yang tidak kontak fisik itu dibilang kaku, karena memang mungkin mereka masih menjaga supaya orang-orang tidak melihat, menjaga supaya tidak seperti mengumbar kemesraan. Kan banyak orang yang punya value seperti itu. Pada saat itu sih terlihat dia enjoy the moment, tapi mungkin akan lebih ekspresif dan hangat ketika dia terlihat berjalan sama Tiara. Balik lagi karena mungkin keduanya sudah cukup dikenal ya. Pada saat video yang tadi dibuat, sepertinya pada saat itu Alshad belum banyak menjadi public figure, belum banyak disorot media, karena itu sepertinya video pribadi kan. Memang mungkin pada saat itu belum terbiasa untuk berbicara depan umum, belum terbiasa untuk mempertunjukkan keseharian dia ataupun membuat konten-konten, jadi terlihat agak kaku. Apalagi kan videonya bukan dibuat oleh dia sendiri, tapi dibuat oleh orang lain. Kalau Alshad ke Tiara sih seperti mengimbangi ya. Kelihatan sayang, dua-duanya sangat kelihatan sayang karena memang dari tatapannya pun juga benar-benar bisa enjoy sama momennya, benar-benar bisa ketawa bareng, benar-benar bisa saling bercanda seperti itu atau saling meledek, karena itu kan memang yang menjadi dasar ataupun kayak suatu ciri bahwa suatu hubungan itu hangat atau tidak.